Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafi Ariasatya Jadiarjo 12024 tahun ini. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pembuatan bivak. Nah, sebelum itu saya izin menjelaskan bahwa untuk bivak yang kita bikin ini terdiri dari 4 ponco, dan untuk orientasinya seperti ini. Orientasinya seperti ini, vertikal. Lalu di sini kami sudah memasang tali untuk menahan ponco tersebut. Nah, untuk tali ini emang sedikit berbeda dari yang diajarkan. Jadi pertama kami sudah membuat bisa lihat di situ. Oke, jadi itu namanya simpul hidup. Nah, jadi situ sebagai penopang, dan yang bagian satunya lagi ini sebagai bagian yang mengadjust, jadi bisa dilonggarkan, bisa diketatkan, jadi ya bisa diganti, bisa disesuaikan. Nah, lalu lanjut aja untuk pemasangan, kita ke pemasangan ponconya. Nah, jadi untuk pemasangan ponconya, pertama kita akan menggabungkan dua ponco tersebut dari yang dua ini. Kita akan mengambil tali yang akan dipasang di mungkin buat yang pertama kita bisa fokus ke kepalanya dulu. Jadi buat kepalanya kita bisa ikat rapat dulu. Jadi pertama kita angkat seperti ini, lalu kita pastikan nih bagian yang kebuka ini itu semuanya udah ketutup sampai kayak gini, sampai ketahuan tutupnya. Nah, seperti ini. Lalu bisa kita ikat seperti ini. Lalu bisa kita ikat seperti biasa aja, ikat diputar gini buat lilitan. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke pembuatan simpul. Nah, simpul yang kita pakai ini namanya simpul pangkal. Simpul pangkal ini konsepnya adalah kita memakai membuat dua lingkaran dengan satu lingkaran di depan dan satu di belakang. Nah, lalu kita timpa aja kayak gini, seperti ini. Kita pastikan lagi ini kalau beneran udah semuanya. Nah, lalu kita ikat aja. Si ponco ini tuh dia kan bentuknya persegi panjang dan dia punya pupuk di tengahnya yang perlu kita seperti ini. Ini tuh nanti kan bentuknya bakal tergabung satu sama lain, jadi bakal ada ponco tergabung jadi satu. Nah, gimana caranya? Yang pertama Tarik kita lagi bagian pupuk dulu buat di ujung. kita tuh harus gimana untuk biar airnya Ini tali tuh gunting. Ntar aja Pi. Oke. Selanjutnya kita bakal memasang untuk bagian ponconya menjadi satu ya. Nah, pertama kita bisa lurusin dulu ponconya. Nah, pertama kita siapkan beberapa kertas tali dulu. Dari kepala tadi ke daun. Jadi kita Siapkan beberapa kertas tali dulu. Oh iya, gue lupa mention nih. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan itu yang pertama seperti ini. tali yang melintang. Ini untuk contoh aja di bagian bawah ya. Terus kalau mau yang Kita juga harus siapin sumpelan, dan sini sumpelan yang sudah saya siapkan adalah daun. Nah, jadi untuk lipatannya bervariasi ya, untuk menyesuaikan saja. Cuman untuk yang ini mungkin 4 lipatan udah cukup. terus selanjutnya Kita hitung 1, tutupnya. Terus ada ini
tali-tali gini tuh untuk menghubungkan pojok satu dengan pojok yang lain, juga buat bikin tali-talian dan menghubungkan antara si pojok dan pasak. Pasak itu kalau di kita bisa pakai dua cara, melakukan 3 bahkan. Yang pertama kita akan mensumpulkan semuanya di nggak apa-apa kayak dibuat buletan aja, terus kita masukkan di dalam sini. batang-batang Seperti ini akan membuat sebuah gumpalan. Jadi kalau nggak ada masak besi kita bisa pakai itu. Terus yang ketiga kita bisa pakai Lalu kita buat seperti ini bulatan. jadi kalau di alam kita bisa cari batu-batu yang gede, Lalu tinggal diikat terus aja. kita tali ke bongkahan Kita seperti ini dan kita simpul lagi dengan simpul yang sama seperti tadi, yaitu simpul pangkal. Oke, jadi kita bakal tutup ini dulu. Ini kan lubangnya. Pastiin si lubang dari koploknya itu bener-bener rapat sehingga kalau hujan airnya nggak bisa masuk. Oke. Kita tali dulu. Cara talinya juga gampang. Jadi intinya tuh kita puntir-puntir dulu sampai si lubang kupluknya ke apa ya, ke tali. Jadi itu kan sama sekali nggak ada lubangnya. Tuh. Nah, buat nguatin kita tali ininya biar nggak terpaku sama tali yang dikupluk doang. Oke, buat nali yang ininya kita pakai sumber Udah mati. seperti ini. Nah, kita akan melanjutkan untuk sisanya. Nah, terus kalau udah bikin jadi buat menghubungkan itu kita harus ada dua step. Kita harus untuk ini dulu caranya gimana? Caranya bikin digabungin, terus dilipat 3 kali. Sebenarnya dilipat lebih dari 3 kali lebih baik. Cuman kalau Mau berapa? Simpulnya mau berapa? 3 aja cukup ya. Nah, cuman kalau di itu 3 kali doang, sebenarnya udah cukup sih. Airnya udah nggak terus. Kita bakal itu 3 kali Jadi kita masih membuat simpul pangkal pada 3 kali. Ki geser. Oke. Nah, setelah dilipat 3 kali, ini belum tuntas. Masih ada step yang selanjutnya. Ada tali kosong nggak? Step yang selanjutnya itu kita harus lipat lagi ya, menutup seperti biasa. lipatan ini biar lipatannya nggak terbuka gitu. Caranya gimana? Caranya intinya kita harus bikin dia jadi gini. Ini talinya dengan cara nih, kita udah siap nih, kayak buntelan gitu ini. Iya. Bebas bisa diisi apa aja, kayak misal daun-daun atau ranting-ranting potongan, atau kalau ada biji-biji buah gitu juga bisa dipakai. Nah, jadi itu dia dimasukin ke sini, terus dibuntal gitu, dibuntal-buntal bulat. Nah, untuk bulat kan, dipotong-potong, tinggal ditarik. Ini kecil aja. Ini nih potong nih kepanjangan potong lain. Gunting-gunting. Itu tuh kepalanya potong. Banyak tuh buat kepala. Tapi buat sisain buat yang sesi 2. Ini segini dipotong aja enggak apa-apa. Tadi udah kepala ada bagian tengah ya. Ini Yang kunci. gunting aja.
Kita lanjut lagi karena yang ini udah kelipet, jadi dia nggak kebuka gitu. Nah, sebenarnya bagian penggabungan ini tuh antara cowok yang ini sama yang ini itu kalau bisa si ininya tuh rapat dan ini ke pentol pertama ke pentol kedua tuh catatan dikit juga supaya apa? Supaya dalam pembuatan simbol otot kita saat gabungin ponco itu dianjurkan atau mungkin bisa dimaksimalkan untuk menghilangkan apa ya, untuk meratakan semuanya ya. Jadi kalau misalkan kayak gini, contoh kita bikin 3 simpul di sini, nah di bagian sini sama sini itu sebenarnya masih agak rawan. Nah, maka dari itu sebenarnya kita masih butuh lagi untuk mengisi 2 ini. Jadi untuk simpulnya mungkin 5 itu udah cukup banget sih, udah aman banget. Nah, tapi sebelum itu kita juga kalau kayak gini kan sisa di 2 bagian atas ini kan. Nah, kalau sudah kayak gini, kita akan lanjut gabungan bagian ini dengan bagian yang sama-sama. Agar kita menutupi celah-celah dapat pada agar pada saat pembuatan bifak atau pemasangan bifak nanti ya habis ya. Nah kan sumbangannya udah habis, kita akan menggunakan tutup botol saja. Misal di ponco itu ada jangan pakai lepas itu. Kenapa? Karena ponco itu kalau petanya banget lepas. Jadi kalau bisa pakai gini aja lepas. Jangan pakai lubang yang udah disediain. Oke. Ini harusnya nggak kayak gini nih, digabungin yang ujung. Jangan dipotong semua ya, jangan dipotong banget. Sisain dikit maksudnya buat nanti. Ini kalau mau potong jangan terlalu banyak, jangan terlalu banyak, potong atasan dikit. Oke. Jadi dia bakal ditaliin ke Takutnya habis. apa namanya? Ke pasak. Nah, selanjutnya kita bakal melakukan ponco di sini nih. Jadi ini tuh nggak bakal ditali ke sini, nggak bakal ditali ke pasak. Jadi kita bakal bikin lipatan lagi untuk ditali ke sini. Mati. Oke. Jadi ini tadi gue contohin kalau ini mau ditali ke pasak. Ini udah. Oke, kita copot dulu. Sambung dulu. Kalian collab aja udah. Ada ini nggak ada tali? Yang ini jangan dikerjain dulu ya, mau gue kerjain. Ini seharusnya digabung, Cok. Ini nggak perlu diikat kayak gini ini. Ini apa? Ini yang di cowok sana dikemas aja. Iya. Tadi dipotong ya, harusnya dicopot aja. Oke. Lanjut yuk. Pintar bagian ini. Kalau kayak gini, nanti poncet lebih pendek. Itu lubang emang, bukan kan? Bukan lubang kan? Masih sama kayak yang tadi. Jadi pertama kita satuin dulu. Terus kita lipat 3 kali. Kalian melipatnya ke dalam ke sini. Dalam ke sini. Oke, kalau bisa bagian sini sama bagian sana itu tuh harus sama. Bagaimana cara melipatnya? Karena bakal mempengaruhi bentuk dari bifak kita sendiri. Oke. Ya udah ya. Nah, selanjutnya untuk bagian tengah dan bagian kiri. Supaya ini enggak kenapa kan dari channel ini tapi dilipat dulu ya. Ada yang perlu dibantu? Oke.
Selanjutnya Satu kita ini. sambungkan ponco antar ponconya 3 kali. untuk membentuk bivak tersebut. Dalam hal ini kita lipat 3 kali. Nah, udah kelipat 3 kali kan? Kita masukin pentolan. Nah, jadi kalau di pinggir aja. Karena dia yang menopang bagian pinggir. Dan kalau di talinya itu sekaligus yang menjadi kayak penarik dari si ponconya ke Jangan terlalu ini. Ya oke lah. Mungkin karena kan tadi ada pemasangan di bagian sini ya. Nah, jadi di sini tuh Kita buat gumpalan ada juga ya kurang pada bagian stabil. sini. Mungkin kita di sini mau nambahin lagi sebuah simpelan biar lebih stabil. Pastikan simpul tersebut kencang agar tidak ada air ataupun angin yang akan masuk. Nah, kalau yang bagian ujung ini tuh dibiarin panjang aja nggak apa-apa karena kita bakal sesuaiin sama si pasang peletakannya di mana. Nah, buat sementara bagian sini tuh udah selesai semua. Jadi apa yang kita kerjakan untuk menyambungkan keempat itu yang pertama kita harus pasang tali. Kita pasang tali melingkar kami akan bisa mengikat lagi disesuaikan dengan mengikat lagi bagian tengah-tengah dan ada kemungkinan di selanjutnya di sini supaya talinya itu harus pecah. Tapi kalau bisa kan dari sebuah mengikatkan simpul karena bakal si berat. Selanjutnya akan dikarenakan ini masih ada celah setelah ponco disambungkan. Nah, kita akan menunggu pada bagian sini. Celah sehingga kami harus membuat gumpalan lagi di sini di antara sini sini Kalau sudah selesai, baru kita bisa lanjut ke bagian pemasangan ponco gabangan tersebut di tali. Seperti prinsipnya kurang lebih sama seperti tadi. Juga yang bagian ini tali pokok itu kita pakai tapi ini nggak ada. Nah, terus selanjutnya kita persiapkan pakai tutup botol. Dalam hal ini ada 4 ponco. Jadi yang perlu kita jaga bagian budi atau botolnya itu harus diganti. Jadi melakukan simpul lagi untuk masuk itu satu. Terus yang kedua kita satuin masing-masing ponco dengan cara lipat 3 Masih kali. dengan simpul yang sama yaitu Terus simpul di pangkal. pentolan di sisinya. Dan jumlah pentolan itu sebenarnya bebas juga. Tapi dalam hal ini kita bikin 3 pentolan dari ponco pertama ke ponco kedua. Itu yang bagian penggabungan kedua ponco dan terus yang bagian pinggir itu kami akan kita bagi pentolan jadi simpul akan jadi sama dengan simpul karena sudah selesai kita bakal harusnya kalau sudah selesai kita bisa naikin gumpalan simpul talinya itu kita pasang ke pasang-pasangnya. Tapi karena ini belum selesai jadi kita bakal bantuin ya Tuh belakang, pin itu belakang. yang melewati ini dikarenakan ini ikatan dari suku ini udah selesai kita ada tinggal bagian dulu. Jadi kita tunggu dulu rekan-rekan kita yang baru bikin. Oh ya, Fik, gue mau mention yang tadi kan tadi gue sempat mention kan jumlah penonton itu Baik, untuk penyambungan ponco Udah terlihat ya kalau simpul-simpulnya sudah semua ya. Dari simpul buat untuk kepala ponco, simpul bagian penggabungan sekarang sama horizontal. Nah, sekarang kita lanjut ke pemasangan ponconya di tali.
kita bakal bikin bagian atas dari pipa ini menggunakan monitor, yaitu dua dari ini. Kalau mau ngomong lu dekat kamera aja soalnya gitu. Iya, beneran. Satu hal masih ada celah di sini sehingga Oke, baik. Setelah dilihat lagi, nyata masih ada satu celah yang membuat tidak stabil. Jadi seperti di bagian sini belum stabil. Jadi akan melakukan pemasangan simpul terlebih dahulu. Oke. Bagian-bagian yang kosong Nah, sudah selesai. Jadi sekarang telah ditutup semua. kita bisa langsung masuk ke proses pemasangan. Sekarang kami akan memasangkan hasil dari pembuatan wisma yang bentuk kurang lebih seperti ini. Dia bakal tarik itu dan si pasak itu bakal berhenti si komponen kenapa? Karena kalau di dalam juga bisa di sini ya ada celah. Sedangkan kalau dibikin berat di sini dan di tengah-tengah dia tuh celah yang bagian besarnya dan karena kita memiliki Di sini udah terpasang ya. Nah, diusahain biar simpul-simpul bagian atas ini yang bagian kita menghubungkan tadi pertama-tama bagian sambungan dari pencur itu langsung kontak langsung dengan tali. Dia kayak sebagai penanda gitu bahwa tengah-tengahnya di sini. jadi ini juga sebagai penanda. Nah, di sini belum selesai gitu. Kalau kita pasang kayak gini kan, nah kemungkinan besar tuh kalau ada angin kencang itu pasti akan langsung tidak menstabilkan dan bifaknya tuh bisa langsung ini terbang. Makanya dari itu kita perlu namanya pasak. Nah, di sini 4 sudut ini di bawah ini dari 1, 2 dan di belakang juga ada 2. Kita harus pasangkan pada sesuatu yang berat. Kalau misalnya kalian dalam misalnya di bawah keadaannya tanah gitu, tanah atau berlumpur atau seperti apa gitu, atau yang halus gitu. Nah, bisa digunakan pasak yang tajam, bisa dibeli juga online. Nah, kalau enggak, misal kalau kalian dalam keadaan yang keras seperti batu, batuan-batuan gitu, nah itu di situ kalian bisa memakai hal-hal yang berat, kayak seperti bisa memakai air 1,5 liter gitu untuk menahan, ataupun bisa juga kalian mengikat tali ini pada batuan. Nah, di sini kita akan memakai batuan. buat talinya kita pakai simpul pangkal ya. Jadi simpul pangkal itu dia pada trik talinya itu tapi buat kita kayak gini. Jadi kalau dia si objek yang mau ditali itu tuli untuk enggak garing ini ada kita bisa pakai yang ini lubang gini ke lubang terus bikin lubang lagi. Diusahain kita talinya itu sebenarnya bebas ya, cuman biar lebih Tali yang digunakan kurang panjang sehingga apabila menggunakan simpul pangkal akan membawa puncut lalu tertarik. untuk ikatannya sebenarnya secara aturan yang paling efisien adalah simpul pangkal, cuman untuk batu kan kita tidak bisa menentukan ukurannya gitu, apakah tali ini bisa fit dengan simpul pangkal, jadi talinya akan kita sesuaikan saja. Namun sebenarnya dalam mereka pembuatan untuk
gitu loh. Namun pada kondisi ini menggunakan teknik mobile itu tidak memungkinkan dikarenakan salurnya itu tidak cukup sehingga membuat sebuah konser itu terlalu tarik. Yang dimana hal tersebut dapat membuat konser itu menjadi robek. Jadi Dia harus nempel tanah. Oke, kalau kayak gini mungkin kita akan ikat mati aja ya seperti ini. Oke. Nah, dan misalkan juga kita menaruh posisi di mana untuk bagian ini itu sebisa mungkin menyentuh tanah ya. Seperti ini. oke, kita cari batunya. Untuk bagian pasar menggunakan batu ini sudah selesai. Jadi kami akan menaruh batu ini bagian pasar sampai seperti ini. Kita pakai simbol pangkal lagi bisa. Sama kayak tadi konsepnya. Di sini ada sedikit Oke, nah sekarang di sini revisi sedikit lah, karena mungkin bisa divak yang kita buat ternyata di sini terdapat sebuah celah di sini ya. Dan celah ini juga lumayan bahaya karena kan ini juga terdapat di tempat masuk divak kita nih. Jadi kalau misal kayak gini ya, nah jadi udah pasti ntar ini pasti netes ke dalam ya. Jadi untuk yang ini kita juga masih harus benerin lagi nih. untuk bagian dalam sendiri Di sini juga dilakukan peningkatan sama dengan menggunakan simpul selesai simpul ikatan biasa ataupun simpul pangkal agar penggerak itu dapat menjadi tumpuan utama dari divak muncul ini. oh ya ada beberapa yang harus dihindari kalau bikin ini bagian itu jangan terlalu naik buat yang perhatian si pasang karena kalau ada itu Jadi dia sudah dekat ya. Jadi pastikan bikin pertama ada ke ujung kalau ada sisa dan juga pastikan Menggunakan simpul yang seperti biasa itu simpul pangkal. pastikan sisa tidak ada yang bolong dikarenakan ada yang bolong. oke saja hal itu akan membuat pas kedua menjadi pastikan lagi bahwa bagian atasnya tidak bolong dan sorry malah sama itu seperti ini jadi posisi ada sama sudah tidak ada yang bolong pada bagian depan ini. Oke, jadi overall buat bagian yang sebelah sini sudah selesai. Kita lihat bagian yang sebelah ini. Yang sama dengan bagian ini akan sama. Jadi ini dapat setelah masih dulu mana maksudnya orang-orang dapat tidur mengecek kembali posisi talinya sehingga posisi tanah di sini dan di sini masih sama kayak Karena udah fix ya di sini. Jadi di sini itu udah nggak ada celah lagi. Nah, ini kita bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah masih ada celah kosong? buat saat ini seluruh stack by stacknya udah selesai semua termasuk si pasak-pasaknya udah tanam semua yang perlu Jadi seperti inilah akhir bentuk dari divak yang telah saya buat dan juga teman-teman saya. Nah, divak sendiri itu bisa kita bilang sebagai bentuk yang fungsional atau emang standarnya itu di mana kita bisa masuk dalam posisi duduk dan tidak terganggu. Nah, untuk bisa lebih dalam seperti ini, nah ini teman saya dia bisa duduk dengan nyaman.
Nah, dengan itu berarti bisa kita simpulkan bahwa bivak yang kita buat telah terbuat secara efektif. Dan juga untuk tambahan lagi, untuk bivak bisa kita tambahkan alas. Nah, alas ini bisa berbagai macam, bisa seperti matras ataupun bisa sebagai alas tulis kayak ini kita bisa buat ponsel lagi sebagai alas. Jadi satu ke sini, terus dua ke sini. Mungkin itu aja ya yang bisa itu aja, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.